Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyusra ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu memberi kita rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, hingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Semoga kita selalu diberi lindungannya, baik melaksanakan aktivitas perkuliahan maupun melaksanakan aktivitas di hari-hari. Salawat dan salam jangan lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman kekhairan, di zaman yang terang menerang seperti yang kita rasakan bersama pada saat sekarang ini. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, itu Ahmad Yang Wijaya, dengan NIM 2005017 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas IPB. Nah, berdasarkan video virtual mata kuliah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, kita kembali dalam kelas virtual pada pertemuan 10 ini. Dalam pertemuan 10 ini kita akan membahas topik yang berjudul manajemen pengelolaan usaha. Dapat saya simpulkan beberapa poin, yaitu pembicaraan dari beberapa step-step dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, yaitu tentang kalau berbicara kita tentang manajemen, berarti kita bicara fungsi dan lain-lainnya. Ada 4 hal yang kita harus ketahui, yaitu minimal 4 kita harus ketahui. Yang pertama yaitu planning, yaitu perencanaan. Yang kedua pengorganisasian. Yang ketiga directing atau pengerahan. Yang keempat itu evaluating atau pengevaluasian. Nah, dari beberapa poin itu kita lihat satu persatu atau kesimpulannya. Yang pertama yaitu tentang planning. Nah, apakah itu planning? Planning berarti ada kaitannya dengan rencana. Rencana adalah desain. Contohnya, ketika kita kuliah dalam 3,5 tahun, kita pengen punya keinginan 3,5 tahun, yaitu keinginan bukan rencana, keinginan baru. Itu baru keinginan, bagian dari keseluruhan rencana. Yang rencana sudah bertuang, kita sudah mulai melakukan bagian-bagian atau step-stepnya. Tertuang secara tertulis planning mulai dari memikirkan, menimpa, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, dengan siapa dan bentuk apa tujuan untuk mencapainya. Jadi dalam 3,5 tahun tersebut kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, supaya dalam kurun waktu 3,5 tahun itu cepat selesai, berarti setiap mata kuliah yang kita harus lulus dan tuntas semuanya agar mencapai tujuan tersebut. Lulus dengan nilai yang maksimal secara bekerja keras. Yang lulus dengan nilai yang maksimal itu kayak gimana? Seperti apa? Yang bisa bermain bekerja yang biasanya bekerja orang lulus dengan nilai yang maksimal itu kayak gimana? Itu yang tertanam atau terpikir oleh kita. Berarti seperti yang biasanya bermain penuh, ya sekarang ya kurang-kurangin. Yang biasanya tidak belajar, ya sekarang belajar.
yang biasanya tidak membaca sekarang usahakan membaca. Yaitu dengan kemajuan itu ada paradigma berpikir agar lebih baik menimbang dan menentukan lebih baik ke depannya dengan jelas dan dengan perjuangan yang tidak sedikit tentunya. Kemudian kita perlu menetapkan tujuan seperti apa, perlu mencari alternatif. Ada alternatif yang pertama, yang 1, 2, dan 3. Kemudian mencapai alternatif tersebut, lalu menilainya step-step alternatif tersebut dengan segala desain perusahaan, persoalan dengan segala alasan, dan kemudian apa? Semua kekuatan yang mungkin bisa kita lakukan terkait dengan alternatif tersebut. Baiklah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang organizing atau pengorganisasian, yaitu proses pengelompokan bagaimana menentukan kegiatan penyelesaian atau penyelesaian kegiatan penyerahan delegasi untuk menentukan kegiatan, melainkan atau melakukan pengelompokan yang jelas, yaitu usaha ini, bagian ini dilakukan oleh siapakah pemilik ini, itu harus jelas dan detail. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian dalam kaitan ini adalah kerdasasi yang dimana pada akhirnya kita bisa desain dalam proses manajemen pengelolaan usaha. Ada kaitannya organizing, berarti melakukan suatu pada tempatnya, pengelompokan pekerjaan dilakukan oleh sesuai dengan keahlian dalam keahliannya. Pemimpin memberikan wewenang kepada orang di bawahannya atau perhatian sesuai dengan komplikasi yang terjadi atau proyek yang akan dilakukan. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wewenang adalah yang pertama yaitu memberikan kebebasan. Maksudnya adalah untuk berpartisipasi semuanya harus berkreasi. Siapapun yang berada di sekitar itu harus berkreasi, diberikan kebebasan untuk mengkreasikan diri. Karena yang namanya wirausaha bisnismen adalah perusahaan itu tidak berkutik dengan aturan-aturan yang mengkaitkannya, yang terkait. Kemudian yang kedua yaitu pemberian dalam delegasi wewenang itu ada semacam kebiasaan. Ekspres itu enaknya ketika kita bekerja jadi anak buah itu kita berpikir di perusahaan atau dimanapun semua terkaitan atau kita berpikir seperti kita mau bekerja sebagai pegawai atau seorang PNS, kita menjadi seorang anak buah orang. Tidak seperti jadi seorang pegawai atau PNS. Dimanapun, di perusahaan atau dimanapun, semua berkaitan dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak begini, kalau tidak begitu, jadi banyak hal-hal yang harus dipatuhi dan banyak pengatur dikendalikan dengan amat jelas. Itu aturan yang harus kita perhatikan. Baiklah, dari teori ada beberapa teori, yaitu teori X-May. Masihkah ada yang ingat? Teori 10 menyatakan bahwa
manusia itu bernafas. Siapapun dia, gak usah tidak, yaitu pasti ada dasar sifatnya. Malaikat berdiri itu dasar sifat manusia yaitu pemalas. Orang-orang yang memiliki motivasi, nah itu adalah teori X-Mind. Apa artinya? Teori 10 ini membantah teori yang X-Mind walaupun sifat dasar manusia itu pemalas, tetapi tetap ada motivasi yang mengganjal, yang mendorong itu untuk mengambil keputusan untuk agar lebih baik keluar dari permasalahan yang terjadi. Nah, untuk itu yang perlu kita lakukan dalam konteks Dirting ini adalah menggerakkan orang-orang, karena pada dasarnya manusia itu pemalas. Memang perlu dikirakan kalau kita memiliki orientasi dalam pemimpin dan pemimpinan, kita punya kewajiban untuk menggerakkan. Bagi contoh nih, kita seorang pemimpin, kita berkewajiban menggerakkan orang-orang karena pada dasarnya manusia itu pemalas. Memang perlu digerakkan kalau kita memiliki organisasi dan seorang pemimpin. Kita punya kewajiban untuk menggerakkan malas tadi supaya mau bekerja dan ada standar dan ada kondisi-kondisi agar mereka mau bekerja dan bergerak. Kemudian masuk yang poin ketiga, yaitu directing atau pengerahan. Sekarang kita berbicara tentang directing, gerakan manusia agar orang sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau oleh saudara atau teman-teman, juga bisa sebagai seorang bos ketika memiliki bisnis tertentu bersama dengan teman-teman, dengan rekan-rekan atau bawahan. Nah, untuk itu seperti perilaku bekerja kita lakukan dengan bagaimana mengkondisikan agar setiap arahan dan mereka bisa berpikir yang mana kita lakukan bahwa mereka bekerja untuk diri mereka, sehingga walaupun tanpa disuruh pun mereka tetap bekerja dengan baik dari step dengan step agar bisa mau melakukan dengan baik, dan yang berpikir adalah pihak dilibatkan dalam kegiatan supaya ada kemajuan dan mereka berpikir yang lebih baik tentunya. Yang kemudian masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang konteks kontrol atau pengevaluasian atau evaluasi. Dalam konteks ini kita diajarkan bagaimana mengontrol atau mengatur berbagai permasalahan agar permasalahan itu dipecahkan dari step per step yang harus dilalui agar bisa maju terus, agar kita dapat menggapai tujuan kita. Nah, baiklah para teman-teman semua, dari beberapa poin yang pembicaraan tadi dapat dirangkumkan atau kita simpulkan tidak lepas dari judul kita, yaitu tentang manajemen pengolahan. Tidak lepas dari judul kita, yaitu tentang manajemen pengolahan usaha. Jadi apakah itu sebenarnya? Apakah yang dimaksud dengan itu? Yaitu dimaksud dengan manajemen adalah suatu aktivitas khusus
menyangkut kepemimpinan, pengerahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek. Yang kemudian kemudian itu sedangkan pengelola yaitu menganalisa dan menghubung-hubungkan berbagai informasi atau data untuk disajikan dalam bentuk dapat dipakai dan dimanfaatkan. Kemudian perencanaan tenaga kerja. Mempertimbangkan kebutuhan, ada beberapa yang harus diperhatikan untuk perencanaan tenaga kerja. Yang pertama yaitu memperhatikan kebutuhan sumber tenaga kerja. Kemudian perencanaan usaha, yaitu yang pertama perencanaan usaha berkaitan erat dengan tertulis misalnya misi usaha kita, usaha, strategi dan lainnya. Kemudian sebagai alat pengajuan permodalan atau pendanaan, yang mana kita mencari dana tersebut atau membuat sebuah proposal, kemudian kita ajukan ke sebuah perusahaan atau sebuah pemerintahan agar mendapatkan dana untuk bisnis kita tersebut. Baiklah, mungkin dari saya Ahmad Yamin segitu dulu pembicaraan atau membahas tentang materi kita dalam topik pengolahan manajemen usaha. Kalau seandainya ada poin-poin atau yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan tempatnya, saya mohon maaf, terutama kepada dosen pembimbing kita yaitu Dr. Hanif Al-Qadri. Kurang maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.